Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberi kesehatan agar bisa mengikuti kegiatan pembelajaran matematika. Amin. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Namun sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari kali ini bisa mudah diserap dan bisa bermanfaat sampai nanti. Amin. Mari kita mulai berdoa ya. Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Nah, kalian masih ingat gak pelajaran minggu lalu kita membahas tentang apa? Ya, tentang persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, perbedaannya apa dengan yang kali ini? Kalau yang minggu lalu kita mempelajari tentang persamaannya, tapi sekarang kita mempelajari tentang pertidaksamaannya. Nah, diharapkan setelah kalian mengikuti pembelajaran kali ini, kalian bisa mengamati, membaca, menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, kalian tentu masih ingat kan dengan materi pertidaksamaan pas waktu SMP dulu. Nah, iya, di materi tersebut ada sebuah tanda yang menunjukkan bahwa itu adalah sebuah pertidaksamaan. Kalau persamaan tandanya itu sama dengan. Tapi kalau pertidaksamaan ada tanda ketaksamaan yang menunjukkan atau yang menjadi identitas agar ia bisa disebut sebagai pertidaksamaan. Tanda ketaksamaan itu apa aja? Ini dia ya contohnya. Kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Masih ingat kan? Itu dulu materi waktu SMP. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel, yang artinya pertidaksamaan yang ada dalam bilangan mutlak atau nilai mutlak. Nah, dalam pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel itu ada beberapa bentuk yang umumnya digunakan untuk menyatakan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, berikut bentuk-bentuknya. Yang pertama, mutlak fungsi X lebih kurang dari A dan mutlak fungsi X kurang dari sama dengan A. Lalu bentuk yang kedua, mutlak fungsi X lebih besar dari A dan mutlak fungsi X lebih besar dari sama dengan A. Lalu yang ketiga, mutlak fungsi X lebih besar dari A kurang dari B. Lalu yang keempat, mutlak fungsi X kurang dari mutlak fungsi G. Lalu yang terakhir, mutlak fungsi X per mutlak fungsi G kurang dari A. Nah, itu semua dengan syarat A harus lebih besar dari sama dengan 0 dan harus berupa fungsi linier. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini, kita bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama, menggunakan sifat. Yang kedua, menggunakan grafik. Yang ketiga, bisa menggunakan cara pengkuadratan sama dengan persamaan. Yang keempat, kita bisa menggunakan definisi. Nah, memang caranya hampir sama ya dengan persamaan. Tapi di sini bedanya, kalau di persamaan kemarin kita berfokus pada penyelesaian dengan menggunakan definisi. Nah, sekarang kita berfokus pada penyelesaian menggunakan sifat-sifat pertidaksamaan linier mutlak satu variabel. Nah, apa aja sih sifat-sifatnya? Nah, sifat yang pertama dengan bentuk umum mutlak fungsi X kurang dari A dan mutlak fungsi X kurang dari sama dengan A. Nah, itu memiliki sifat atau sifat penyelesaian X lebih besar dari negatif A dan kurang dari A, atau
untuk yang kurang dari sama dengan ya, itu X lebih besar dari sama dengan A, negatif A, dan kurang dari A, seperti yang ada di sini ya. Nah, lalu untuk bentuk yang kedua, ketika mutlak fungsi X lebih besar dari atau lebih besar dari sama dengan A, itu penyelesaiannya adalah fungsi X kurang dari atau kurang dari sama dengan negatif A, atau fungsi X lebih besar dari atau lebih besar dari sama dengan A, seperti di sini ya. Nah, sifat-sifat penyelesaian ini bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah pertidaksamaan nanti. Bagaimana cara menumpahkan X? Kita bisa menggunakan sifat ini nanti. Nanti kita contohkan untuk menerangkan lebih jelasnya lagi ya. Nah, ini ada sifat-sifat selanjutnya, yaitu sifat untuk bentuk umum yang ketiga, yaitu fungsi X lebih besar dari A dan kurang dari B. Nah, itu penyelesaiannya, sifat penyelesaiannya itu fungsi X lebih besar dari A, kurang dari B, atau fungsi X lebih besar daripada negatif B, kurang dari negatif A. Lalu untuk sifat selanjutnya, yaitu ketika fungsi X mutlak kurang dari fungsi Gx mutlak, yang penyelesaiannya berupa fungsi X ditambah fungsi Gx seperti yang ada di slide ini ya, dikalikan dengan fungsi X dikurangi fungsi Gx kurang dari 0. Lalu untuk yang terakhir, yaitu fungsi X per fungsi Gx mutlak dikurang dari A, yang sifat penyelesaiannya itu merupakan fx fungsi X mutlak kurang dari A dikali fungsi Gx mutlak fungsi Gx, atau sama dengan fungsi X ditambah A dikali fungsi Gx terus dikali dengan fungsi Gx dikurangi negatif A dikali fungsi Gx kurang dari 0. Nah, itu merupakan sifat-sifat bentuk umum dan sifat-sifat penyelesaiannya. Nah, sekarang kita menuju ke bentuk umum yang pertama, yaitu fungsi X mutlak kurang dari A dan fungsi X mutlak kurang dari sama dengan A, yang memiliki sifat penyelesaian berupa X lebih besar dari atau lebih besar dari sama dengan negatif A, dan X kurang dari A atau kurang dari sama dengan A. Nah, berikut contohnya. Tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan berikut. Berikut pembahasannya. Sekarang kita akan mencoba menyelesaikan contoh soal dari bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel yang pertama. Masih ingat kan bentuk yang pertama itu yang seperti apa? Ya, seperti yang ada di sini ini. Nah, mari kita coba mengerjakan contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama yaitu mutlak X kurang dari 7. Nah, ingat karena di semua bentuk dari pertidaksamaan nilai mutlak itu memiliki syarat, yaitu A harus lebih besar dari sama dengan 0. Nah, sekarang kita cek dulu apakah 7 sudah lebih besar dari sama dengan 0. Nah, 7 kan sudah lebih besar ya, udah jelas. Berarti kita tinggal menggunakan sifat. Kita selesaikan dengan menggunakan sifat. Gimana cara menyelesaikannya? Kita tinggal substitusikan angka yang ada di pertidaksamaan ini ke dalam sifat dari pertidaksamaan yang sudah diketahui. Nah, kalau yang pertama ini berarti kita substitusikan ke negatif A ke sini ya. Fungsi X gini. Nah, A-nya berapa? A-nya kan tadi negatif 7. Ya, negatif 7. Sehingga fx-nya berapa? X. A. Jadi, HP-nya himpunan penyelesaian X demikian hingga X lebih besar dari sama dengan X lebih besar dari min 7 dan X kurang dari 7.
Lalu untuk yang nomor 2, X min 4 mutlak kurang dari sama dengan 8. Nah, sama, kita cek dulu A-nya. Apakah A-nya sudah benar-benar lebih besar dari sama dengan 0? Ternyata sudah. Jadi, kita tinggal substitusikan ke sini ya, sifat. Kita tulis lagi sifatnya, biar nggak lupa. Nah, A-nya berapa? 8. Fungsinya X min 4. Lalu A-nya 8. Nah, setelah kayak gini gimana? Nah, kita tujuannya kan mencari nilai X yang ada di sini ya. Nah, berarti kita harus menghilangkan negatif 4-nya. Gimana cara menghilangkan negatif 4-nya? Ya, dengan ditambah 4. X min 4 ditambah 4. Nah, kalau di tengahnya ditambah 4, jadi semuanya juga harus ditambah 4, harus adil. Jadinya min 8 juga ditambah 4. Nah, yang sini juga 8 ditambah 4. Sehingga diperoleh min 8 tambah 4, 4. X min 4 tambah 4, X. Terus jadi 12. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah X demikian hingga X lebih besar dari sama dengan 4 dan X kurang dari sama dengan 12. Nah, selanjutnya untuk nomor yang ketiga. Nomor yang ketiga. Fungsinya 5 min 3X mutlak kurang dari sama dengan 4. Nah, kita cek dulu, 4-nya ini lebih besar dari sama dengan 0 apa enggak? Kita cek, A-nya lebih besar dari sama dengan 0 apa enggak? Ternyata A-nya lebih besar dari sama dengan 0. Maka, kita langsung bisa substitusikan ke sifat-sifatnya itu. Kita tulis lagi sifatnya biar nggak lupa. Nah, sekarang kita substitusikan. Min 4, fungsinya 5 min 3X, lalu 4. Nah, terus gimana kan? Biar X-nya sendiri, ya dikurangi dengan 5, biar 5-nya hilang. 5 min 5 min 3X. 4 min 5. Sehingga diperoleh min 9. 5-nya habis ya, tinggal min 3X sama min 1. Nah, terus gimana? Kan ini masih ada min 3-nya. Nah, berarti kita harus gimana caranya biar min 3-nya hilang? Jadi, kita bagi ini semua dibagi dengan negatif 3. Biar apa? Biar negatif 3 yang ada di sini juga hilang. Karena kita butuh biar X-nya sendirian. Sehingga diperoleh min 9 per negatif 3. Nah, min 3X per negatif 3 sama min 1 per negatif 3. Nah, gini kan. Nah, tapi ingat, karena ininya dibagi oleh negatif, tanda ini harus berubah kebalikannya. Jadinya min 9 per min 3 hadap ke sana ya, terbalik. Nah, dibalik. Nah, sekarang tinggal kita hitung. Min 9 per 3, min 9 per min 3, 3. Ini min 3X per min 3, X ya. Terus 1 per 3. Nah, ini tuh sama aja kayak 1 per 3 X gini. X lebih besar dari sama dengan 1/3 dan X itu kurang dari sama dengan 3. Sehingga HP-nya X demikian hingga X lebih besar dari sama dengan 1/3 dan kurang dari sama dengan 3. Nah, sekian untuk bentuk umum yang pertama. Bagaimana? Apakah sudah memahami yang bentuk pertama tadi? Sekarang kita akan belajar yang bentuk umum yang kedua, yaitu fungsi mutlak fungsi X lebih besar dari A
dan mutlak fungsi X lebih besar dari sama dengan A yang memiliki sifat penyelesaian fungsi X kurang dari negatif A atau kurang dari sama dengan negatif A, atau fungsi X lebih besar atau lebih besar dari sama dengan A. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan mengerjakan soal sebagai berikut. Tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan berikut. Sekarang kita coba menyelesaikan contoh soal pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel dalam bentuk umum yang kedua. Gimana sih bentuk umum yang kedua itu? Bentuk umum yang kedua itu adalah fungsi X mutlak lebih besar dari atau lebih besar dari sama dengan A, yang nanti bisa diselesaikan dengan menggunakan sifat yang mendapat hasil penyelesaian berupa fungsi X kurang dari atau kurang dari sama dengan negatif A, atau fungsi X lebih besar dari atau lebih besar dari sama dengan A. Nah, langsung aja ke contoh soal yang pertama untuk bentuk yang kedua. Nah, pertama kita harus apa? Kita cek dulu apakah A-nya benar-benar lebih besar daripada 0. Nah, karena A sudah lebih besar dari 0, kita bisa menggunakan sifat untuk menyelesaikannya. Kita tulis dulu sifatnya. Karena ini cuma lebih besar dari ya, bukan lebih besar dari sama dengan, maka kita pakai yang atas. Fungsi gini ya. Kurang dari negatif A atau taruh sini dah, nggak apa-apa. Fungsi X lebih besar dari A. Nah, fungsi X-nya berapa? Kita tinggal substitusiin. 3X plus 4 kurang dari negatif 6 atau 3X plus 4 lebih besar dari 6. Nah, kita kerjakan satu-satu. Yang ini dulu. 3X plus 4 kurang dari negatif 6. Kita kan pengen X-nya sendiri. Gimana caranya biar X-nya sendiri? Ya, kita kurangin dulu 4 di kedua ruasnya. Dikurangi 4, terus negatif 6-nya juga dikurangi 4. Sehingga kita peroleh 3X sama dengan, bukan sama dengan, kurang dari min 10. Sehingga X-nya kita peroleh min 10/3. Lalu, yang satunya ganti, gimana? 3X plus 4 dikurangi 4. Nah, gini. Harus sama ya, kedua ruasnya harus sama. Sehingga diperoleh 3X lebih besar dari 2. Sehingga X diperoleh X lebih besar dari 2/3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X demikian hingga X kurang dari min 10/3 atau X lebih besar dari 2/3. Nah, gitu. Lanjut ke soal yang kedua, contoh soal yang kedua, yaitu X min 5 kurang 6. Nah, ya, kita cek dulu A-nya. Apakah A-nya benar-benar lebih besar daripada 0? Ya, 6 lebih besar daripada 0. Jadi, kita langsung aja pakai fungsi yang sama ya, fungsi X kurang dari A atau fungsi X lebih besar dari A. Fungsi X-nya berapa? X min 5 kurang dari negatif 6 atau X min 5 lebih besar dari 6. Nah, kita kerjakan dulu yang negatif ya. Nah, ini harus diapain? Ya, di plus 5, biar min 5-nya ini hilang. Nah, min 6-nya juga jangan lupa di plus 5 ya. Sehingga diperoleh X kurang dari min 1. Lanjut, yang sebelah sini. X min 5 plus 5 lebih besar dari 6 plus 5. Sehingga X lebih besar dari 11. Nah, kalau udah dapat gini, kita tinggal nulis HP sama dengan X
kurang dari min 1 atau X lebih besar dari 11. Seperti itu. Nah, begini cara penyelesaian untuk bentuk umum pertidaksamaan linear. Nilai mutlak linear satu variabel bentuk umum yang kedua. Menggunakan sifat. Nah, bagaimana untuk bentuk umum yang pertama dan kedua? Apakah sudah bisa diingat-ingat dan dicerna dengan baik? Nah, apabila masih bingung, bisa langsung ditanyakan via chat WA ke saya ya. Nah, untuk bentuk umum yang ketiga itu fungsi X mutlak lebih besar dari A dan kurang dari B dengan sifat penyelesaian seperti yang ada di slide. Fungsi X lebih besar dari A kurang dari B, atau fungsi X lebih besar dari negatif B kurang dari negatif A. Nah, untuk jelasnya kita kerjakan contoh soalnya lagi ya. Akan membahas contoh soal dari pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel bentuk ketiga. Ya, untuk ketiga itu yang gimana? Yang kayak gini sama ya. Yang kayak gini. Nah, nanti penyelesaiannya gimana? Langsung kita cek ke contoh soal. Jangan lupa untuk cek A-nya itu selalu lebih besar dari sama dengan 0. Nah, karena A-nya udah jelas lebih besar dari sama dengan 0, maka langsung aja kita gunakan sifatnya. Kita tulis dulu sifatnya A fx atau min B fx min A. Sebenarnya ini duanya. Sebenarnya dua sifat ini itu sama, cuma dibalik aja. Yang membuatnya berbeda. Sekarang kita tinggal substitusikan saja. A-nya berapa? 2. Fungsinya X plus 4. Fungsinya X plus 4. B-nya 6. Nah, terus yang sifat yang kedua, min 6 X plus 4 min 2. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Sama seperti contoh yang sebelumnya. Kita harus membuat X-nya itu berdiri sendiri, tidak boleh ada temannya. Nah, karena di sini X ada temannya plus 4, gimana caranya biar plus 4 itu hilang? Kita harus mengurangkan plus 4 dengan minus 4. Jadi semuanya juga harus dikurangkan dengan minus 4. X plus 4 minus 4 kurang dari 6 minus 4. Sehingga diperoleh X lebih besar dari min 2 dan X kurang dari 2. Selanjutnya, sifat selanjutnya sama, kita harus menghilangkan plus 4-nya dulu. Ya, sama ya, dikurangkan dengan negatif 4. Sehingga diperoleh X lebih besar dari min 10 dan X kurang dari min 6. Sehingga himpunan penyelesaiannya X sedemikian hingga X lebih besar dari min 2 dan X kurang dari 2, atau X kurang dari min 10, X lebih besar dari min 10 dan X kurang dari min 6. Nah, untuk contoh yang selanjutnya, coba dikerjakan sendiri secara mandiri, nanti hasilnya bisa dikirimkan ke kakak via chat WA. Nah, apakah kalian sudah bisa memahaminya dan mencernanya dengan baik ketiga bentuk dari pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel tersebut? Nah,
seharusnya kita akan belajar 5 bentuk umum dari pertidaksamaan linier. Namun kali ini kita belajar 3 dulu. 2-nya lagi kita akan mempelajarinya minggu depan. Untuk mengecek pemahaman kalian, kalian bisa cek di deskripsi box, ada sebuah link di live worksheet. Nanti kalian kerjakan, lalu nanti coret-coretannya dan hasil pekerjaannya bisa di screenshot, dikirim ke kakak. Nah, untuk kalian yang belum paham juga bisa langsung ditanyakan ke kakak ya. Nah, adakah yang bertanya? Nah, jika tidak ada yang bertanya, mari kita tutup pelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama. Semoga ilmu yang kita pelajari bisa awet di otak dan bermanfaat sampai kelak nanti. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang 2 bentuk umum yang lainnya dan juga latihan soal mengenai nilai mutlak ya. Oke, sekian dari kakak. Kakak mohon maaf apabila ada ucapan yang salah ataupun perbuatan yang salah. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.